Baik pemirsa, berikutnya kita akan mendapatkan keterangan langsung dari Bupati Bandul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, Ya, kami juga mengucapkan turut berduka cita Pak atas kecelakaan yang terjadi di Bantul ini dan informasi yang kami dapatkan hingga saat ini menewaskan 13 orang Pak Bupati. ya. Mungkin bisa diberikan informasi terbaru Pak, apakah memang evakuasi sudah selesai, kemudian juga bagaimana arus lalu lintas di sana pengaturannya Pak hingga saat ini? Ya, pertama kita ucapkan bela sungkawa kepada eh, keluarga yang meninggal atas kecelakaan pada siang hari tadi pukul 1:30 di Desa Mangunan, Kecamatan Binu, Kabupaten Bantul. Sampai hari ini kami masih merawat pasien di beberapa rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul ada 20 orang pasien yang dirawat, di mana 7 diantaranya meninggal dunia, 4 luka berat, 2 luka sedang, dan 7 luka ringan. Sementara di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul terdapat 5 orang meninggal dunia, dan di Rumah Sakit Nur Hidayah 1 orang meninggal dunia, dengan total yang meninggal dunia adalah 13 orang. Yang lain luka berat, luka sedang, dan luka ringan, dan yang sisanya adalah selamat. Pemerintah Kabupaten Bantul hari ini akan terus melakukan perawatan intensif kepada pasien yang dirawat di seluruh rumah sakit, utamanya yang berat, sementara yang ringan ini jika memungkinkan malam ini dipulangkan, ini akan kami pulangkan ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara yang selamat juga akan kami pulangkan menggunakan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Demikian, Mbak. Baik Pak Bupati, kami hanya ingin memastikan karena informasi masih ada yang simpang siur, ada yang mengatakan ini merupakan siswa sekolah, tapi kami juga tadi sempat atau reporter kami mewawancarai para korban yang ada di sana ini mengatakan karyawan konveksi Adifa Sukoharjo. Apakah betul seperti itu Pak? Ya, informasi yang kami terima, karena ini polisi juga masih melakukan penyelidikan. Informasi yang kami terima, ini adalah rombongan piknik, rombongan wisata dari perusahaan konveksi yang ada di Sukoharjo. Merupakan konveksi rumahan gitu, sehingga satu dengan yang lain ini ada yang tidak mengenal. Oleh karenanya kami melakukan identifikasi secara terpisah satu persatu di seluruh rumah sakit yang dijadikan rujukan kecelakaan ini. Pak Bupati, apakah sudah mendapatkan informasi sejauh ini apa penyebab kecelakaan ini Pak? Kami belum menerima keterangan dari polisi, tunggu polisi sedang melakukan penyelidikan, nanti bisa langsung ditanyakan kepada Pak Kapolres atau polisi yang bertugas untuk melakukan penyelidikan. Baik, apakah juga cukup sering terjadi Pak sebelumnya kecelakaan di jalur tersebut? Ya, ada beberapa kali ya kecelakaan di jalur itu karena jalurnya cukup menanjak gitu. Tetapi sejauh ini juga aman-aman saja. Ini adalah kecelakaan yang rentangnya, jaraknya dengan kecelakaan sebelumnya itu cukup jauh, cukup panjang. Sehingga saya kira jalan yang cukup lebar ini memungkinkan driver pengemudi ini bisa melakukan pengendalian yang lebih baik. Pak Bupati, sebenarnya bagaimana karakter jalan tersebut atau karakter lintasan tersebut? Cukup curamkah atau memang banyak berkelok-kelok seperti apa? Agak menanjak ya, agak menanjak gitu. Saya kira tanjakannya juga tidak terlalu curam, dan itu jalur wisata yang cukup potensial di Kabupaten Bantul, karena di sana ada beberapa objek wisata yang cukup populer di Indonesia. Baik, untuk pengemudi sendiri, Pak Bupati, apakah termasuk dari 13 orang yang tewas, Pak? Termasuk juga kernetnya?
Saya belum mendapatkan keterangan soal itu. Soal pengemudi, Pak. Pengemudi belum ada keterangan. Ya, belum ada keterangan pengemudinya ini. Tetapi pengemudinya bukan termasuk 13 yang meninggal dunia. Baik, jadi 13 itu bisa kami pastikan bahwa hanya dari penumpang saja ya Pak? Iya, iya. Mengenai kondisi pengemudi ataupun kernet bus hingga saat ini belum diketahui ya Pak? Iya, ini masih ada 4 orang yang meninggal yang belum teridentifikasi. Apakah 4 diantaranya itu sopir atau bukan, ini masih dalam proses identifikasi di rumah sakit. Baik, 4 korban Pak yang meninggal dunia dan belum teridentifikasi itu di luar dari jumlah 13 orang ini tadi Pak? Masuk dalam 13 orang itu. Baik, tapi masih belum teridentifikasi sehingga hingga saat ini masih belum diketahui apakah pengemudi masuk atau tidak, begitu Pak? Iya. Baik, upaya pengarahan lalu lintas hingga saat ini seperti apa Pak di lokasi kejadian kecelakaan? Ya, di sana telah dilakukan manajemen lalu lintas oleh pihak kepolisian. Saya kira tidak ada masalah lalu lintas yang sekarang ini terjadi di wilayah TKP kecelakaan itu. Pak Bupati, kami juga mendapatkan keterangan ataupun informasi tadi bahwa untuk biaya pembiayaan ini akan ada 2 pihak yang menanggungnya. Ada Asuransi Jasara Harja dan juga pihak Kabupaten Bantul sendiri, Pak. Kami tadi belum mendapatkan keterangan secara jelas dan lengkap, mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, jadi pembiayaan atas perawatan kecelakaan ini akan ditanggung oleh Asuransi Jasara Harja. Ya. Jadi baik yang meninggal, luka berat, luka sedang itu semuanya ditanggung oleh Jasara Harja. Sementara pemulangan penumpang yang selamat itu nanti akan ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Karena semuanya ini adalah warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Tidak ada satupun yang warga Kabupaten Bantul. Jadi pemerintah Kabupaten Bantul nanti akan membantu memulangkan dan memberikan akomodasi yang diperlukan selama perjalanan pulang ke Sukoharjo. Baik, Pak Bupati, Bapak Abdul Halim Muslih, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami. Kami akan terus pantau dan juga kami akan terus tunggu Pak bagaimana informasi terbaru mengenai kecelakaan ini. Selamat malam Pak, selamat bertugas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.